Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puja-puji secara sempurna kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan syukur kita atas nikmat karunia yang tanpa henti Allah limpahkan kepada kita. Besarnya nikmat iman dan Islam sehingga tidak ada yang melampauinya, menjadi dasar keberadaan kita. Karena dengan keislaman semua kebaikan akan menjadi simpanan kita. Dengan keislaman semua perilaku dan perbuatan baik kita akan diperkenani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehadiran kita pagi hari ini mendapatkan barokah atau ridho, sehingga Allah mencatat di sisinya sebagai amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan bahas tentang sejarah dan tujuan puasa. Terlepas puasa ini sudah kita lakukan setiap tahun, namun penting bagi kita mengetahui hikmah dan tujuan puasa yang mungkin secara informasi belum kita ketahui atau kita lupa dengan tujuan mengulang kembali ini untuk menguatkan keyakinan kita, pengakuan kita kepada Allah bahwa puasa ini bagian dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Sehingga ketika kita melaksanakan puasa bukan merasa diberatkan oleh Allah. Sehingga Allah perlu menegaskan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu memberikan kemudahan dengan puasa, bukan mempersulit. Berapa banyak di antara kita merasa puasa itu melelahkan. Maka puasa itu kalau kita anggap sebagai sesuatu yang melelahkan, maka kita tidak akan pernah bisa menggapai kasih sayang Allah. Itu pentingnya adanya pengakuan terhadap puasa ini secara hakiki, tapi bukan secara gaib. Oleh karena itu pagi hari ini insyaallah kita akan bahas dari mulai ayat 183 sampai 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di fotokopi enggak saya tulis semua ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hanya bagi yang beriman saja. Kutiba alaikumus syiyam, telah aku tetapkan bagi kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku tetapkan pula bagi orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian dapat mencapai ketakwaan. Ayat ini turun pada tahun kedua hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Kalau puasa berdasarkan ayat ini ditetapkan di tahun kedua hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan di bulan Sya'ban, pertanyaannya, sebelum turunnya ayat ini Nabi puasa nggak?
Ada yang bisa jawab? Hah? Puasa nggak? Puasa apa? Oh, udah baca berarti ya. Jadi puasa itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum turunnya ayat ini itu puasa-puasa sunnah yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu Allah menggunakan kata kataba alaikum muslim. Kataba itu ditetapkan. Dalam pandangan tafsiri bisa wajib, bisa sunnah. Jadi sama dengan begini, puasa biar bisa sabar gitu. Maka ditetapkan puasa itu untuk menumbuhkan kesabaran. Puasa biar sehat. Jadi ditetapkan puasa itu faedahnya lahir dan batin. Pengendalian kebutuhan sehari-hari nutrisi kita itu distabilkan dengan puasa. Jadi memberikan harmoni kehidupan tubuh supaya stabil kesehatannya. Kenapa kita sering sakit? Karena kita jarang puasa. Gitu. Nabi itu dalam sejarah tidak pernah sakit sampai begitu, kecuali sakit karena beban moral kondisi umat saat itu yang sebenarnya lebih sakit. Atau sakit ya, beban itu bisa beban karena muncul dari diri sendiri atau beban yang muncul dari orang lain kepada Nabi. Kan pernah Nabi kena tenung, pernah kan? Ya, kena tenung, ada tangkai kurma yang mentah diikat-ikat sama rumbai-rumbai, terus dipendam di sumur. Itu akhirnya menenung begitu. Setelah diketahui diangkatlah oleh Nabi. Nabi menceritakan pada sahabat seperti itu. Nah, berarti kita harus tahu puasa nabi-nabi sebelumnya itu bagaimana. Nah, maka kita napak tilas kepada nabi pertama. Ada yang bilang nabi pertama itu Nabi Nuh, tapi Nabi Adam itu manusia pertama. Nabi Adam ketika pertama kali Allah memberikan keluasaan tempat, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فيه مستقر ومتاع إلى آخره. Awalnya Allah itu memberikan keluasaan. Kamu saya tempatkan di tempat ini, silakan kamu nikmati seenaknya, makan sebebas-bebasnya, kemana saja kamu berjalan, makanan apa saja. Kecuali satu pohon ini, jangan ente dekat-dekat sama itu pohon. Dan ini pertama bukti bahwa syahwat itu kalau tidak ditata mendorong kita. Istilahnya bahasa kita sekarang, kalau udah mulai dilarang itu pasti penasaran, ada apa kena dilarang begitu. Yang lain boleh dimakan, kenapa pohon ini buahnya tidak boleh? Itu syahwat. Kenapa?
syahwat itu matastahi binafsi, apa aja menjadi kelangenan, keinginan. Kenapa sih kok dilarang, ada apanya sih begitu? Nah, ketika diri kita sering berada pada pola apa sisi seperti itu, setan mulai gampang nempel. Setan yang ada di dalam diri kita dan setan yang ada di luar rumah kita. Akhirnya setan datang, lu pengen tahu ya, gitu. Nih Allah melarang ente makan buah ini Adam, karena ente kalau makan buah ini ente nggak mati-mati. Allah kepingin ente itu mati pada waktu yang ditentukan. Allah kan itu. Makanya kalau nafsu yang ditanya mau hidup berapa tahun, sebut. Ini sebut aja, orang cuma nanya doang sih. Kalau orang-orang Yahudi, saya ingin hidup 1000 tahun. Karena nafsu itu membuta diri. Karena nafsu itu buta diri, hidup 1000 tahun itu enak nggak? Nah, nggak enaknya di mana? Ya jangan 1000 tahun, 70 tahun udah letoy. Gitu. Padahal nggak mungkin 1000 tahun itu nggak mungkin. Karena kita tidak akan pernah mengatakan, makanya kata Allah itu, wa man nu'ammirhu nunakkisuhu, apa itu? Jangan lupa, itu surat habis itu. Wa man nu'ammirhu, itu kan? Itu ada ayat di situ, wa man nu'ammirhu. Maksudnya Allah menggunakan kata dasar umur. Dan itu artinya waman nu'amiru, siapa yang saya umurkan, maksudnya bukan diumurkan, siapa yang saya panjangkan umurnya, gitu. Nunakkishu fil khalqi, akan aku balik dalam ciptaan semula. Nunakkishu fil khalqi, nunakkishu itu dirubah, dikembalikan. Maksudnya apa? Siapa yang saya panjangkan umurnya pasti akan kembali kepada awal dalam kelemahannya. Rambutnya udah putih, dengkulnya udah teklok, gitu kan. Tapi matanya masih bisa ngelihat janda-janda yang gitu. Masih bisa melihat yang adem-adem. Nah, itu menakis fil khalqi apalah takil. Apakah mereka nggak mikir, kok ditanyanya kepingin hidup 1000 tahun? Padahal setiap orang yang aku panjangkan umurnya semakin kelihatan nggak mampu apa. Ya, ada nggak yang 100 tahun? Hah? Ada yang udah 100 tahun? Nggak ada. Nggak ada itu. Oleh karena itu, kita ketika kepingin ditanya hidup berapa tahun lagi, wah saya mungkin serahin aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gambaran buah itu menjadi sasaran nafsu. Kalau nafsu sudah mulai bergerak, itu jaringannya kemana-mana, macam-macam itu. Dilarang, nyari pintu lagi.
Dilarang di sini, dia nyari ada kali nyeplos di mana kek. Ya, tahu maling nggak? Pintu dikunci, nyari ada aja. Makanya sampai sekarang maling semakin pintar. Karena apa? Dorongan syahwatnya. Nah, beda kalau jiwa nurani. Jiwa nurani itu tujuannya hanya satu, berharap keriduan Allah. Tapi kalau nafsu, seakan-akan dia akan menguasai dunia tanpa disadari bahwa kemampuannya seberapa, memang hidup itu milik siapa dan lain sebagainya. Nah, akhirnya singkatnya Nabi Adam melanggar karena digoda oleh setan. Makanya di situ dikatakan fa'adzal lahuma syaitanu anha. Maka di ayat itu dikatakan, pergi kamu dari tempat sini. Nah, pergi ke tempat lain yang alamnya berbeda. Kalau dulunya makanan tinggal ngambil, alam yang kedua itu makanan. Kalau butuh makan, kudu ikhtiar, nanam dulu. Tapi di awal mula Allah hidupkan berbagai macam tanaman-tanaman. Tinggal bagaimana kita milih mau nanam apa. Kalau nanam semangka, ya biji semangka yang ditanam. Kalau mau nanam padi, ya padinya yang ditanam. Itu dikenalkan oleh Allah seperti itu. Nanam singkong, siapa yang menemukan? Ya orang yang duluan gitu. Ini kelak enak kali begitu. Nah, maka saat ketika Nabi Adam dan Hawa singkatnya sudah dipertemukan dengan istrinya di padang Arafah, mulai menghadapi teriknya panas matahari. Lama-lama tubuh Nabi Adam hitam karena panas matahari yang saat itu tercipta oleh Allah untuk menempati yang namanya surga. Gak ada panas matahari yang menyengat tubuhnya, gak ada. Makanya di situ gambarannya. Nah, karena semakin hari semakin hitam, Nabi Adam bingung. Kok kita berdua semakin hitam begini-begini? Gimana supaya kembali asal? Didengar oleh Allah. Allah perintahkan malaikat Jibril, omongin sama si Adam, gimana Allah? Kalau dia bilang, kalau dia mau mengembalikan tubuhnya tidak hitam sedemikian kala, maka suruh puasa 3 hari. Puasa 3 hari setiap bulan di tanggal 13, 14, dan 15. Itu disebut Ayyamul Bid atau Yaumul Bid. Belum tahu kan kisahnya kan? Itu pertama kali yang melaksanakan itu Nabi Adam. Yaumul Bid pakai bot. Maka kalau pakai bot itu dari akar kata bayalbo. Bayalbo itu terang, cerah atau putih. Khaitul abyabu, garis putih. Itu yang dimaksud itu adalah hari-hari yang malamnya terang benderang. Kenapa? Tanggal 13, 14, 15 itu ngadepin bulan Pur, makanya cerah. Gitu. Kalau disebutnya siang, maka siang itu ya setiap siang pasti terang karena matahari. Tapi di sini di malam hari itu tidak setiap malam terang, tapi kecuali malam yang dekat dengan tanggal 15. Maka 3 hari itu disebut Ayyamul Bid karena malam-malam yang cerah. Harus tahu itu. Maka bulan pertama puasa 3 hari berubah kulitnya, terus kembali lagi kulitnya putih sebagaimana. Makanya kalau ada yang tolong hidupnya ini puasa yang berbitnya gitu.
Ya nggak begitu kali. Nah, Nabi Adam juga puasa di hari 10 Muharram. Karena hitungan bulan itu sudah ada sejak dulu. Nah, kenapa Nabi Adam berpuasa di 10 Muharram? Karena dia sebagai ungkapan syukur pada tanggal itulah Allah pertemukan dengan istrinya Hawa di padang Arafah atau padang pasir Arafah, tepatnya di sebuah bukit yang saat ini disebut Jabalur Rahmah. Kenapa disebut Jabal Rahmah? Karena bukit tempat pertemuan cinta kasih Adam dan Hawa. Nah, itu kemudian Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu puasanya hampir setahun penuh. Puasanya Nabi Nuh itu dilakukan untuk menjaga, mengendalikan jiwanya agar tidak terlalu galau. Duh, kenapa? Nabi Nuh itu berjuang, berdakwah, ngajak ngaji 6 tahun, itu cuma dapat 6 orang. Ini di MI berapa lama? Udah banyak begini. Nabi Nuh cuma 6 orang 6 tahun. Akhirnya puasa dia. Maka ada yang namanya zaman Nabi itu disebut puasa wisol. Puasa yang terus menerus selama 1 tahun kecuali hari-hari tertentu. Ya, hari-hari tertentu yang diniatkan karena tertentu, yaitu sunnah Nabi, karena 10 Muharram, terus Senin Kemis, tapi dihitung dijadikan satu. Terus tidak boleh berpuasa menjelang Ramadan supaya jelas mana yang puasa sunnah, mana yang puasa wajib. Itu Nabi Nuh. Sekarang setelah Nabi Nuh, Nabi Yunus, dia puasa sebagai bentuk pentaubatan dan terselamatkannya dari ikan, puasa. Nah, ini yang paling terkenal itu puasanya Nabi Musa. Nabi Musa ngadepin Bani Israel, orang-orang Yahudi, dia bilang lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kata orang Yahudi, lu ngecap baik Musa, bilang si Allah Tuhan kita. Gua kagak percaya kecuali ente bisa ceritain bagaimana bentuk Tuhan ente. Dalam hati kecil Musa, iya juga ya, saya sendiri juga nggak pernah melihat Allah. Andai kata bisa melihat Allah itu semakin yakin. Sama dengan Nabi Ibrahim kepingin ditunjukkan bagaimana cara menghidupkan yang mati. Sampai disuruh nyari burung kan, 4 burung. Nah, ada yang bilang ayam, ada yang bilang burung. Nah, maka Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, ini urusan ribet ini. Saya kepingin bertemu dengan engkau sehingga saya bisa langsung berhadapan dengan engkau. Maksudnya bisa melihat Allah. Allah sanatil. Ente kudu nyepik, menyendiri, namanya berkhalwat, dan puasa 30 hari. Puasa dulu Nabi Musa itu di dalam gua, kagak bawa bekal apa-apa. Dia sahur menelan ludahnya sendiri, dia berbuka menelan ludahnya sendiri. Nah, kita disuruh puasa cuman sahur juga makan, kadang-kadang sahur nambahnya sampai 3 kali. Sahur padahal itu kan cuma antisipasi doang. Habis itu perut diisi sebanyak-banyaknya. Habis sholat subuh udah mulai dier-dier, tidur
Kadang-kadang duhur dibangunin itu baru bangun sholat duhur tidur lagi. Kenapa? Karena kekenyangan. Pas maghrib itu apa aja kayaknya, ada timun suri, ada rujak kelapa, ada rujak ini semua, lontong, bala-bala itu semua. Waduh, kayaknya udah mau semeja itu dihabisin dewek. Ini berbuka apa melampiaskan rasa laparnya? Jadi sebenarnya itu puasa kita kan kita deh begitu. Coba lebaran sholat subuh udah ngomong sama malu, jangan lupa buat bukaan ntar beli ayam ya. Itu belum puasa, baru selesai sholat subuh udah pesen sama bini. Jadi pikirannya memang untuk begaris tuh. Nah, akhirnya pas hari ke-30 Nabi Musa itu ngasih bau mulut gua kagak enak bener, pakai siwak dibersihin. Allah langsung nengkel, Musa, ngapa lu bersihin? Bau bener. Bau mulutmu yang busuk bagiku itu adalah kemuliaan. Puasa lagi 10 hari. Begitu kata Allah. Akhirnya ditambah lagi 10 hari, genap 40 hari. Itu puasanya Nabi Musa. Begitu tuh. Awas lo, nanti kalau belagu berubah bisa disuruh tambahin 10 hari lagi, lebaran kan nih. Lebaran kagak banyak. Pernah. Baru setelah itu Allah izinkan Nabi Musa bertemu dengan Allah. Ingin melihat Allah, Allah bilang, itu maka gak bisa ngelihat, kalau ngelihat Allah, hancur itu. Tuh bayar di gunung tuh, saya ntar menampakkan zat saya di balik gunung. Kalau gunung itu tetap kokoh, berarti itu sama sekuat gunung itu. Ya kan Nabi Adam, Nabi Musa kan dibuat dari tanah, gunung tanah, artinya tanah itu mampu melihat Allah. Ternyata itu ketika Allah menampakkan zatnya, gunung hancur rata, Nabi Musa terpental. Dalam sejarah Al-Quran itu sejauh 40 parsah. Satu parsah itu 2,6 mil. 2,6 mil. 1 mil itu berapa? 1,2 kilometer. Hitung dah. Kalau 40 parsah kali 2 mil, 6, 24, 12 berarti 1 mil itu 1 kilo. 2 mil berarti 2,5 kilo kali 40, begitu aja dah. Berapa tuh? Nah ya, berapa kilo? Itu Nabi Musa mental dari Rengas ke Ciamis. Mental. Ya saking jauhnya pingsan, makanya dikatakan di ayat itu so'iko gitu. Walamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa so'iko. Ketika Allah menampakkan di balik gunung jadi hancur lebur rata dengan tanah. Nabi Musa terpental. So'iko namanya kelenger dalam bahasa. Itu puasanya Nabi Musa pernah. Nah, itulah puasa-puasa itu. Sehingga Nabi sebelum mendapatkan perintah puasa, Nabi pernah puasa hampir setahun. Kemudian Nabi juga mengatakan puasa sunnah yang paling dimuliakan oleh Allah, puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Makanya terkenal puasa Daud, ya kan? Udah pernah ngelakonin puasa Daud? Gitu.
Nah, akhirnya puasa orang-orang Yahudi itu puasa 10 Muharram karena memperingati bersyukur kemenangan kaum Yahudi terselamatkan dari kejaran Firaun. Nah, ini semua diikutin oleh Rasulullah, puasa Senin Kemis sebagai syukur kelahirannya. Terus puasa Ayyamul Bid mengenang puasanya Nabi Adam. Puasa Daud, puasa Daud karena Nabi Daud. Terus banyak. Sampai pada turunnya ayat itu. Maka kata di situ maksudnya ditetapkan puasa itu sebagai jalan menuju ketakwaan. Gitu. Nah, ini agak panjang, perkiraan kita jam 10 baru bubar lah. Nah, biar tuntas. Nah, kemudian di situ takwa itu jadi tujuan pokok. La'allakum tattaqun. Dan kebutuhan puasa, penetapan puasa Allah oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita ini tersembunyi di dalam kama kataba 'alal ladina kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Jadi sebelum kalian, sebelum engkau ya Muhammad, itu semuanya puasa. Cuma puasa karena syarat bertemu dengan Allah, puasa karena bersyukur, puasa karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa, la'allakum tattaqun. Memang bisa dikatakan sunnah dan wajib. Nah, ketika puasa yang diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan itu wajib, kenapa? Karena sudah dirinci. Kalau nabi-nabi sebelum itu tidak ada rinci, puasa 30 hari itu doang. Maka pandangan ulama fikih menjadi wajib. Kenapa dirinci? Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Bagi yang sakit atau di perjalanan boleh batal tapi ganti di hari yang lain. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bila ada yang tidak mampu karena suatu hal, maka dia membayar fidyah. Bayar fidyah doang. Gitu. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Bila fidyahmu kau tambahin berasnya, kadarnya, atau ditambahin sama yang lain, lauk-pauk, duit atau itu khairul lakum. Gitu kan. Jadi faman tatawwa khairan fahuwa khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Bila kalian dalam kondisi begitu milih puasa itu lebih baik. Artinya apa? Pertama, bagi yang tidak mampu itu boleh pilih mau bayar fidyah atau tetap puasa. Awalnya begitu. Akhirnya turun ayat yang ke-185. Apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini menandakan bahwa ayyaman ma'dudat itu adalah hitungan hari ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kata Allah yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelas. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Apabila kalian menyaksikan, maka puasalah. Menyaksikan bulan namanya hilal. Makanya berdasarkan ayat ini, menyaksikan itu pasti melihat. Beda meyakini bahwa wujudnya ya tetap melihat. Makanya dalam penentuan hisab ada yang pakai hilal hakiki, ada hilal birro'i. Birro'i melihat, hakiki dihitung. Ada hitungan hati. Nah,
Terus Allah bilang, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kata ini diulang. Ayat sebelumnya ada, diulang lagi pada ayat yang 185. Tapi wa 'alal ladina yutiqunahu tidak diulang. Artinya ayat yang 185 itu memansuh, menghapus pilihan bagi orang yang tidak mampu itu cukup dengan fidyah gitu kan, tanpa harus gitu. Jadi nggak usah milih, nggak ada pilihan gitu, kecuali bagi orang-orang yang hamil dan menyusui. Orang yang hamil secara fisik dia mampu berpuasa, tapi karena takut janinnya ada apa-apa, maka dia membatalkan padahal mampu. Maka oleh karena itu dia tetap bayar fidyah, tapi juga tetap qadha. Itu seperti itu. Nah, maka berubahlah hukum itu. Jadi rinciannya sejarah puasa itu seperti itu. Nah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalau Allah itu menata aturan-aturan seperti itu, jangan menganggap bahwa puasa itu memberatkan kita. Memang secara fisik berat, tapi karena la'allakum tattaqun, maka kita harus tulus hati, jangan merasa berat. Kalau puasa nggak usah ditunjuk-tunjukin, dudlah mulu, itu sama dengan ngeluh. Atau nggak usah kalau puasa, jangan. Itu. Nah, nanti penjabaran takwa. Jadi itulah tatanan Allah mengatur puasa. Dan kita harus tahu bahwa ketika puasa dulu pertama kali disyariatkan oleh Allah kepada Rasulullah dan para sahabat dan umat saat itu tidak seperti puasa kita yang selama ini kita lakukan. Jadi dulu puasa pokoknya mulai subuh nggak boleh makan sampai ketemu maghrib. Habis maghrib boleh makan sampai isya. Lepas isya orang boleh makan lagi, orang boleh ngelomokin bini, nggak boleh. Sampai sahur boleh makan sebagai antisipasi. Artinya kita bisa membayangkan keterbatasan banget. Puasa itu dalam keterbatasan banget. Yang namanya sahur bukan mindo. Nah, dalam kondisi puasa yang disyariatkan begitu berat untuk bisa menahan syahwat, maka terjadilah pelanggaran, pengkhianatan yang dilakukan oleh Umar Ibnul Khattab atas puasa, bukan pengkhianatan apa-apa. Ketika pulang malam habis ngobrol sama Rasulullah, pas buka pintu, nah istrinya tidurnya memancing. Waduh, bisa ser ini. Terus Umar bin Khattab bilang, mah, ayo ah. Gitu. Istrinya jawab, udah malam, udah kagak boleh. Ngeledek kalau langsung dikubur. Akhirnya setelah memang nikmat, memang begitu yang paling nikmat, ya kan? Nah, iya. Pas sholat subuh bilang, ya Rasulullah, saya khianat. Mengapa? Semalam nubruk istri saya. Kan gak boleh. Ya. Tobat itu, kira-kira tobat saya nggak boleh diterima nggak sama Allah? Udah tobat aja, udah pulang. Udah yang penting kamu tobat. Gitu. Udah gundah kan, takut gak diterima tobat. Ada lagi sahabat namanya Ka'ab bin Malik.
sama kasusnya kayak Umar bin Khattab. Jadi nggak ada. Kita kalau habis isya nih, habis raweh, ngapain lagi? Buka pangkeng lagi. Itu yang semur, yang kolok, habis itu. Terus habis menambah lagi, masih katanya mau tadarusan masjid. Pulang tadarusan, bergaris baik lagi. Ntar pas sahur, angetin, makan lagi. Itu perut kayak api isinya. Dulu mah nggak bisa begitu. Sampai ada yang namanya, ada lagi sahabat Rasulullah itu Qais bin Sirma al-Ansari. Nah, ini saya temukan di tafsir-tafsir itu. Dia kerja di kebun kurma. Nah, dari pagi pas asal pulang sholat asar. Nah, hari ini puasa buka apa nih? Kagak ada makanan, abang. Abang gak bawa omongan. Kalau timun sore kayak apa gitu? Wah, ada. Ya udah saya balik lagi ke kebun melembur gitu. Kali nanti ada bonus gitu. Kagak sadar kecapean menjelang maghrib tertidur. Qais bin Sirma itu tertidur. Akhirnya anak dan istrinya mikir-mikir, ini kok belum pulang, jangan-jangan ketiduran dia, diparanin habis maghrib. Akhirnya buru-buru suruh buka. Pas sampai di situ dia tidur, bangun-bangun udah masuk isya. Apa? Udah isya itu bangun. Apa kata istrinya? Ya Allah, bang, kasihan anak, abang mah puasa nyambung. Begitu. Jadi dulu begitu, kalau isya udah nggak makan, baru bangun, ya puasanya nyambung 2 hari. Gitu. Akhirnya atas kejadian ini Allah ketahui, maka Allah rubah aturannya. Turunlah ayat yang ke-187, itu yang paling bawah itu. Ukhilla lakum lailatal siyamir rafasu ila nisaikum. Sekarang aku halalkan kamu boleh kunjungin istrimu di malam Ramadan yang sebelumnya dilarang. Sekarang boleh. Gitu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena memang istrimu adalah pakaianmu, kamu pakaian istrimu. Maksudnya ini kinayah, kamu saling membutuhkan dalam penyaluran syahwat. Siang kagak bisa, malam juga kagak bisa. Coba bayangin dari maghrib ke isya buru-buru kayak apa ribetnya ya. Buruan. Makanya Abdullah bin Umar itu pernah berbuka dengan jima dengan istrinya. Jadi doanya 2, Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizika abdatu birahmatika ya rahman rahimin. Bismillahi jannibna syaiton wa jannibi syaiton mimma razaq. Jadi doanya 2, doa buka puasa sama doa berkoatoh. Itu Abdullah bin Umar itu. Jadi kalau besok udah ngebet, siang ngebet kagak berani apa-apa, pas beduk maghrib udah bismillahirrahmanirrahim. Yang penting jangan adan. Jadi kalau Allahu Akbar nah, nggak boleh, nggak sopan. Jadi gitu. Akhirnya turun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah telah melihatmu bagaimana engkau mengkhianati dirimu sendiri di malam hari kamu menjimat istrimu. Kata Rasulullah dijelasin ayat itu. Fataba alaikum, kemudian kata Rasulullah, Umar kamu kan tobat. Fataba alaikum wa afa ankum, Allah lantas memaafkan kesalahan itu. Fal'ana, maka hari ini jawaban Allah, basiruhunna, silahkan kau datangin istrimu.
Wabtagu ma kataballahu lakum, dan capailah apa yang memang Allah jadikan bagi kalian berdua. Apa itu? Syadihan syadidan, kebahagiaan yang sama. Kan kita kawin kan yang paling kita pikirkan bagaimana nyobain yang begitu kan. Apalagi ngomong banyakan tamu, ribet itu. Yang ayo begitu aja. Ngaku dulunya begitu semua kan, itu ada. Emang yang itu yang jadi anuan begitu, jadi pelanggaran begitu. Nah, maka setelah kamu boleh menjima istrimu, fakulu wasrobu, kata Allah. Udah, kamu boleh sekarang makan dan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, sampai datangnya waktu subuh. Maksudnya singkatnya begitu. Dulu nggak boleh, saya larang. Sekarang kamu boleh habis isya madan sampai waktu subuh. Setelah datang waktu subuh, summa atimus siyama ila lail, sempurnakan puasamu, artinya mulailah puasamu sampai datang malam hari. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, tapi ingat, jangan engkau ngedatengin istri, jima istri ketika kamu sedang niat iktikaf. Niat iktikaf itu sunnah, iktikaf di masjid itu sunnah. Tapi kalau melanggar itu hanya karena syahwat, kita kena kifalo, ngasih makan pakai miskin setidaknya 6 orang atau 10 orang. Gitu. Nah, tilka hududullah, ya demikianlah hukum-hukum Allah dijelasin oleh Allah. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi, dan begitulah cara Allah menjelaskan tatanan puasa bagi manusia, la'allahum yattaqun, kembali lagi la'allahum tattaqun, la'allahum yattaqun, supaya takwa. Terakhir, memahami takwa. Dulu takwa itu kalau kita dengar gitu, al-imtisadu awamirillah wajtinabu anil nawahi. Sekarang takwa zaman sekarang kita pahami ya lebih modern. Kalau kita termasuk orang yang pejabat, punya kedudukan tinggi, ketakwaannya itu seberapa dia bisa menjaminkan ketentraman, kesenangan, kebahagiaan, keadilan bagi masyarakatnya kalau dia seorang pemimpin. Maka aturan-aturannya yang ditetapkan sebagai kebijakan yang banyak memberikan manfaat dan maslahat. Kalau ketua masjid atau ketua musola, bagaimana menjadikan masjid dan musola adem, jangan kusak-kusuk, malah ribut. Udah kita demo aja itu ketua musola, ganti aja, kurang resep. Kita harus ingat, masjid dan musola itu bukan tempat orang baik. Kata Allah bilang begitu, tempat orang berusaha baik. Karena jangan yakin bahwa orang kalau udah di musola itu baik. Maling kotak, musola. Maling sendal, yang suka syirik sama orang lain ada di musola. Gue ini. Makanya kalau mau sholat, sikat gigi, berkumur, jangan habis makan semur jengkol bermain plastik. Allahu Akbar, kan baunya kemana-mana. Ini orang samping. Gitu. Nah, jadi takwa itu begitu. Kalau kita orang yang sedikit punya keluasan harta, ketakwaan itu tergantung seberapa banyak panjang tangan kita memberi dan menolong orang lain dengan hartanya. Masing-masing sesuai dengan kondisi dan kapasitas. Kalau sebagai pengurus masjid atau musola, ketakwaannya itu bagaimana menjaminkan orang enak
di masjid dan di musala. Ya udah, ini terawihnya dibagi 2 aja, ada yang hafal 2, 3. Kagak mau ikut aturan ya udah, nggak usah terawih di sini. Betul itu betul. Orang masjid begitu. Gitu. Jadi bagaimana? Ya berpikir inovatif, kreatif. Kalau kita termasuk orang yang punya ilmu, ketakwaannya tergantung bagaimana dia banyak memanfaatkan ilmunya untuk orang lain. Kalau kita termasuk orang yang miskin, mau buka aja nggak punya, maka ketakwaannya tergantung seberapa besar kesabarannya menghadapi himpitan kemiskinan tadi. Kalau kita orang yang kebetulan sakit, ketakwaan kita ini tergantung seberapa ikhlasnya menerima rasa sakit itu sebagai ujian Allah dan yakin bahwa sakit itu bisa mengampunkan dosa kita. Jadi takwa itu begitu. Kalau kita termasuk jamaah ngaji di mana-mana, niatkan ketulusan hati. Ngaji ya, ini lama ini urusan, ini lama nih ngaji begini mah. Ya. Mudah-mudahan yang kepengen pulang duluan Allah duluin untuk mendapatkan rezeki. Amin. Main penasaran amat. Kamu duluin apaan, duluan mati. Jangan-jangan saya dulu mati. Jadi gitu takwa. Maka silakan ittaqullah haitsuma kunta. Kata Rasulullah, ente harus takwa. Takwa itu meyakini adanya janji-janji Allah dan peringatan Allah. Itu minimal. Di mana saja ente berada, seberapa kebaikan yang ente lakukan dan seberapa ente merasa khawatir kepada Allah atas perilaku. Maka la'allakum tattaqun. Nabi Adam supaya mawas diri bahwa segala hal berubahnya kulit menjadi hitam itu tidak lepas dari kehendak Allah. Artinya Allah berubah seperti itu agar Nabi Adam selalu ingat sama Allah. Ketika mengadu kepada Allah, mengapa mau balik gampang bagi saya? Berpuasa artinya pendekatan dulu kepada Allah. Nabi Nuh, jangan galau, itu yang namanya ujian. Udah bagaimana? Waduh, saya nggak kuat. Puasa agar sabar. Nabi Daud mengendalikan dirinya sehingga dia mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah berupa mukjizat kekuatan. Apa? Puasanya, puasa sehari puasa enggak. Nah, ini kepingin kaya, rezekinya lancar, puasa ora, sedekah, pelit. Pinginnya berkah, doa Allahumma adkhilnal jannah. Lagu apa itu? Susah. Buktikan apa yang bisa yang kita lakukan. Jadi itulah kita. Oleh karena itu puasa ini pertama kalau kita simpulkan, takwa itu adalah kesadaran diri. Kesadaran diri bahwa ikatan kita dengan Allah itu tidak akan bisa lepas karena Allah kuasai kita dalam jiwa dan raga. Maka selalulah ingat Allah, banyak berzikir nanti puasanya. Jangan megang perut beludah dulu. Itu kesadaran diri. Yang kedua, puasa itu mengajak kita untuk banyak melakukan kebaikan. Sempetin, justru ketika pas lagi lapar, bukan lantas lo tidur aja nggak usah ngapa-ngapain, bukan. Justru kita lebih termotivasi. Dan yang paling besar puasa itu untuk menahan diri, menahan dari segala kezaliman dan lain sebagainya. Maka salah satunya adalah
Kalau ada yang nggak puasa, jangan dibenci. Ini kita lagi jalan puasa, terus ada orang Madang itu di kau duduk-duduk dia nyantai, mana ngopi, mana rokok lagi. Jangan disumpahin lebukmu kalau puasa neraka, jangan. Nggak boleh. Ada orang Madang di depan kita, jangan disumpahin. Tahan itu puasa. Sekarang pertanyaannya, orang lagi puasa, terus ngasih makan, beliin nasi warteg, dikasih sama yang nggak puasa, boleh nggak? Boleh. Nggak pernah ngelakonin kan? Nggak pernah. Artinya bersedekah itu jangan membatasi puasa dan tidak puasa. Ada orang fakir miskin udah nggak makan, kasih. Oh, tetangga lo nggak pernah puasa, jangan dikasih kalau mau kasih corona aja. Nggak boleh. Yang nggak puasa itu kalau nggak lain agama atau orang yang udur kan. Terus orang tua udah hentak, nggak bisa puasa. Biarin bapak mah nggak mau puasa, biarin aja, mati kayak emang. Jadi jangan benci sama orang yang dolim. Ini puasa memberikan dorongan kepekaan moralitas dan sosial. Moralnya ditata. Moral itu apa? Akhlak. Assalamualaikum. Waduh, udah sarapan. Jangan begitu. Nah, kalau ente mau nambah, saya beliin. Begitu yang harusnya. Ini kadang-kadang orang melihat orang makhluk, ya Allah. Lu kan setiap pengajian BMI datang nama kagak puasa, ya udah belakang. Jangan yang begitu, jangan disumpah itu. Ini ujian gitu di puasa. Nahan diri untuk tidak membenci dan apalagi memusuhi orang lain yang seperti itu. Makanya, kira-kira nyari siapa yang nggak puasa, tanya, udah matang belum? Belum. Tenang, sama saya mah nggak apa-apa. Saya ikut puasa juga boleh nahan diri. Nah, mau beli nasi dong. Nih saya tungguin, lu makan di depan gua, nggak apa-apa. Di Bandung lewat gua, lu kemarin makan di pojokan lapangan lu kira-kira lu, kagak boleh begitu. Terus makan di mana? Bang Jangkrik. Nah ini satu ini. Kayaknya kita ini dengan puasa ingin menunjukkan bahwa kita puasa terus dengan memusuhi dan marah-marah kepada yang tidak berpuasa. Malah puasanya tidak jadi apa-apa. Itu aja deh. Udah siang ini. Ya, ada yang mau nanya nggak? Ya, boleh. Kan kalau ada yang nanya saya bisa ngopi. Ya. Ada yang pernah saya dengar namanya kafarot. Ya. Kafarot itu denda. Kafarot itu. Jadi kalau siang kemari ngelongokin bini, awalnya sih bercanda, ada yang nyeplos, itu puasa sebulan itu kafarotnya. Jadi kalau enggak ya udah ngasih makan 60 orang fakir miskin, itu namanya kafarot, denda. Nah, qadha itu apa namanya mengganti utang, qadha. Jadi kalau karena sesuatu mau pergi kemana terus atau begini dah, ngerasa pokoknya udah kayaknya nggak kuat ini puasa, batalin tapi nanti ganti di hari yang lain, itu namanya qadha. Ada yang karena daruri, ada yang karena sesuatu yang dibenarkan oleh syar'i. Seperti orang haid dan nifas itu karena syar'i.
gitu kan, karena fikih. Ada yang ini, gue perasaan kepala gue puyeng banget, keliling-keliling jalan kayaknya sempoyongan. Nah, saya mau buka aja, baru jam 10 pagi. Gak apa-apa kalau memang itu benar dirasakan sangat memberatkan. Ada kadang-kadang lagi ngobrol anak, gue gak mau jawab, pusing, gue mau batalin puasa, itu PA namanya. Pusing-pusing doang main batalin baik, jujuran gantiin, aduh kagak kuat Ustaz gitu. Jangan asal begitu, artinya ya beban yang benar-benar memang mengganggu aktivitas. Itu boleh batal tapi dikontrol. Ya, udah itu kan? Lalu siap. Enak kalau pertanyaannya jawabannya singkat cepat. Ada lagi? Cukup nih. Namanya antara takut sama ogah. Sama itu ya gak apa-apa loh. Ya maklum, ya bapak capek. Memang ngaji itu ya bapak kan gak tidur ya. Makanya capek. Maksudnya bapak ngaji ini gak tidur gitu. Saya kira ini karena menghadapi puasa, saya mohon maaf yang tak terhingga siang malam atas segala sesuatu yang ya pokoknya nggak pas dah. Itu kadang-kadang saya suka celometan kata Bang Muhammad, suka nyablak gitu kan. Terus kadang-kadang ngomongnya ada ngebentak-bentak atau semua saya ini itu belum kalau saya ini lagi syirik sama bapak-bapak, wah gitu. Kadang-kadang saya ini sering membayangkan ini andai kata bapak-bapak mati semua tinggal saya doang, itu kan sering membayangkan gitu. Saya kan kadang tersinggung. Mohon maaf, toh nyatanya bapak-bapak masih hidup kan, apalagi ntar nyara, udah enak buat. Ya pokoknya itu ikutin doa menghadapi menyambut Ramadan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahilla ala syahri Ramadan. Allahumma ahilla alaina fi syahri Ramadan bil amni wal iman bis salamati wal islam bit taufiqi lima tuhibbu wa tarbo ya dal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin min ibadikal qanitin min ibadikal mustaghfirin min ibadikal muqarrabin bibarakati syamir Ramadan wa bibarakati qiyamir Ramadan wa tilawatil Quran. Amin. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila bittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.